Halo teman-teman semua, kembali kita jumpa di video untuk bab 5. Silakan teman-teman pelajari sampai selesai. Jangan skip dulu ya di tengah-tengah. Memang ini agak lama, tapi saya berharap teman-teman bersabar mempelajari satu persatu, detik demi detik, menit demi menit, supaya teman-teman bisa memahami materi bab 5, yaitu analisa laporan keuangan atau memahami kondisi perusahaan. Silakan teman-teman yang suka dengan video-video saya di channel ini bisa di like atau subscribe di channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan, kita masuk di bab 5, yaitu memahami kondisi keuangan perusahaan. Ya, pada bab ini ya teman-teman, kita akan coba untuk memahami bahwa dalam manajemen keuangan itu intinya kan keputusan berkaitan dengan keuangan ya. Jadi apapun yang nanti harus diputuskan itu berdasarkan dengan informasi yang ada ya. Jadi kuncinya adalah informasi. Nah, dalam hal ini informasi dalam keuangan ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan. Oke. Informasi laporan keuangan. Jadi teman-teman, kalau kita memahami kondisi keuangan perusahaan ya, itu kita melihat dari sudut pandang informatif atau informasi ya. Informasinya itu apa? Laporan keuangan. Jadi apapun keputusan kita dalam manajemen keuangan itu berdasarkan dari laporan keuangan ya, baik itu perusahaan atau pemerintah daerah atau diri kita sendiri ya. Diri kita bisa punya laporan keuangan, nggak bisa juga gitu ya. Jadi ini bisa diterapkan pada semua hal. Berkaitan dengan tersebut, karena ini adalah manajemen keuangan, maka kita lebih fokus ke perusahaan. Nah, untuk di bagian perusahaan ini ya, di bagian yang pertama ya, kita paham bahwa laporan keuangan ini ada dua yang penting. Makanya di poin 5.1 ya, ada namanya laporan keuangan yang pokok. Laporan keuangan yang pokok. Nah, apa itu laporan keuangan yang pokok? Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Ya, dua hal ini yang pokok ya teman-teman. Jadi dua hal ini adalah laporan yang paling penting di manajemen keuangan ya. Oke. Ini 51 ya. Nah, dari sini nanti kita akan memahami pentingnya neraca dan laporan laba rugi. Ya, pentingnya seperti apa? Saya jelasin basicnya ya. Sebenarnya dasarnya kalau yang pertama neraca, itu kan bentuknya seperti ini. Neraca, kemudian di sini ada kayak ini ya, keseimbangan gini ya. Sebenarnya kan basicnya kayak gitu. Aktiva di sisi neraca, di sisi aktiva ya. Ini ada aktiva, ini ada lancar, ada aktiva tetap. Di sini ada utang, di sini ada modal. Sekarang saya mau ngasih ini ya, salah satu contoh laporan keuangan ya. Misalnya kalau saya punya PT, ini kita masuk ke neraca dulu. Misalnya PT ABC ya, PT ABC gitu, dia punya kas sebesar 22 rupiah ya. Kemudian ada sekuritas
sebesar Rp10. Kemudian ada piutang sebesar 170. Kemudian ada persediaan. Di situ misalnya Rp117. Kemudian kalau kita jumlahkan ini jadi total aset lancar TAL ya, saya singkat, itu berarti sekitar Rp319. Kemudian untuk ini bagian lancar ya, tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Di bagian aset aktiva lancar ini ya, ini aktiva lancar. Kemudian kita masuk ke ini di sebelah kiri ya. Ada yang namanya aset tetap bruto. Aset tetap bruto. Nah, ini misalnya di sini 700. Kemudian penyusutannya di sini ada 100. Jadi total aset tetap ada 600. Dijumlahkan jadi total aktiva sama dengan 919. Ya, ini total aktiva. Ini total aset tetap ya, total aset tetap. Ini. Oke ya, jadi 1319 ditambah 600 sama dengan 919. Kemudian di bagian kanannya itu kita ada yang namanya hutang dagang. Ya. Terus kemudian di sini 91. Terus ada hutang yang belum dibayar. Maaf, upah ya, sorry. Upah yang belum dibayar. Sebesar 40. Pajak yang belum dibayar sebesar 30. Utang bank sebesar 120 ya. Kalau ditotalkan itu hasilnya adalah 281. Itu total kewajiban lancar atau total utang lancar gitu ya. Kemudian hutang jangka panjang HJP itu sebesar 200. Nah, ini sehingga totalnya kalau kita total kewajiban adalah 200 ditambah 281 jadi 481 ya. Kemudian yang ekuitas, tinggal yang ekuitas itu nanti ada dua. Ada modal di store. Kemudian ada laba ditahan. Modal di store-nya berapa? Misalnya di sini 300, di laba ditahannya 138. Jadi totalnya kalau ditambah jadi total kewajiban plus ekuitas itu berarti 481 tambah 300 tambah 138. Berarti hasilnya adalah 919. Sama ya, balance antara ini dengan ini. Ya, oke, ini misalnya kalau saya kasih tahun 2001 gitu ya, tahun 2001. Silakan teman-teman bisa tulis ini dalam bentuk yang lebih bagus ya, karena ini saya sambil ngajar, jadi maaf kalau tidak rapi ya. Silakan nanti bisa ditranslate dalam kertas yang rapi, karena nanti selama satu bab ini kita akan bahas ini ya, neraca. Kemudian ini tahun 2001 ya. Kalau saya misalnya punya tahun 2002 ya, itu artinya berarti apa kalau tahun 2002? Berarti selama operasional 2002. Jadi neraca ini kan satu titik ya. Dia itu satu titik maksudnya gimana? Dia terbit berdasarkan tanggal. Misalkan posisi sekarang apa? Posisi keuangan kita tanggal 31 Desember 2002. Kalau misalkan kalau kita ngomong 2002 ya. Kalau 2001 berarti 31 Desember 2001. Ya. Nanti kalau 1 Januari 2001 beda lagi. Jadi ini akhir ya. Biasanya di akhir neraca ini. Nah, kemudian kasnya kalau 2002 ya, saya kasih sebelahnya aja. Kasnya itu ada 25, ada 15, piutang ada 176, ada 112 untuk persediaan. Ini hasilnya adalah 328. Kemudian di bagian aset tetap bruto di sini 700 sama, tidak ada pertambahan. Penyusutannya 150 atau depresiasi ya.
totalnya 550. Jadi total aktifanya adalah 878. Oke. Yang tahun 2001 ya, total aktifanya adalah 919. Yang tahun 2002 total aktifanya 878. Ya, terus kemudian di bagian sini ya, di bagian hutang dagang untuk tahun 2002 bagian hutang dagang adalah Rp89. Kemudian menyusul upah yang belum dibayar ada 20. Kemudian pajak yang belum dibayar ada 32. Kemudian utang bank ada 120 sehingga hasilnya adalah 261. Kemudian modal di store, maaf ya, hutang jangka panjang ya. Hutang jangka panjang ada 100 sehingga totalnya ada 361 total kewajiban. Kemudian kita masuk ke modal di store, itu ada 300 ya. Kemudian di laba ditahan ada 217. Jadi total 878. Maaf sekali karena saya nulisnya sangat tidak rapi ya teman-teman. Kalau ingin melihat ini datanya ada di halaman 64 di bagian neraca. Silahkan dibeli bukunya bagi yang belum punya bukunya. Bagi yang sudah silahkan dilihat. Nah, di situ ada kolom neraca itu. Nanti kita akan pakai data-data ini dalam analisis keuangan perusahaan. Ya, kemudian saya lanjutkan untuk bagian laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu ada beberapa data ya. Nah, kalau tadi susunannya T ya, susunannya T begini. Kalau yang ini susunannya nanti langsung lurus sampai ke bawah. Jadi laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini yang pertama ada namanya pendapatan. Ini laba rugi 2002 ya. Jadi selama operasional tanggal 1 Januari 2002 sampai 31 Desember ya, maaf, 31 Desember 2002. Ini pendapatan penjualannya ada 2.200. Kemudian biaya operasi. Jadi biaya operasionalnya adalah 1.850. Oke. Kemudian biasanya kan kita ini disebut dengan EBITDA. EBITDA ya, atau earning before interest, tax and depreciation amortization. Nah, maksudnya apa? Ini laba sebelum dikurangi bunga, dikurangi pajak, dikurangi depresiasi dan dikurangi amortisasi kalau ada. Nah, itu sebesar 350. Kemudian kalau kita kurangi lagi namanya depresiasi ya, depresiasi sama amortisasi. Depresiasinya berapa? 50. Amortisasinya 0. Jadi sekarang yang ini namanya EBIT ya, EBIT. EBIT-nya adalah 300. Ya, jadi kenapa EBIT? D-nya hilang ya, D-nya hilang karena udah dikurangi ini. Jadi namanya EBIT, earning before interest tax gitu. Kemudian sekarang kita kurangi dulu dengan bunga. Bunganya berapa? 56. Sama dengan 244. Ini namanya EBT, earning before tax, laba sebelum pajak. Nah, yang terakhir adalah dikurangi dengan pajak. Pajaknya di sini adalah 32% ya teman-teman. Nanti bisa dicari. 32 kali 44 adalah 78. Ini hasilnya adalah 166. Ya, laba setelah pajak atau earning after tax. Ya, earning after tax. Jadi sudah final ini ya, EAT ini. Oke. Nah, ini tentang laporan laba rugi ya. Nah, di dalam laporan laba rugi ini beda ya dengan neraca. Kalau neraca itu satu titik per tanggal, per waktu. 31 Januari atau 31 Desember, 30 Maret atau 20 Desember, 20 September itu bisa dilihat neracanya. Karena neraca itu sifatnya adalah posisi keuangan. Ya. Neraca itu posisi keuangan. Sedangkan kalau laba rugi itu rentang waktu. Jadi dari laba rugi ini bicara tentang waktu dari misalkan tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, laba rugi selama operasional ini ya rentang ini tuh berapa? Ya, itu baru laba rugi. Jadi merentang ya. Kalau neraca ini lebih ke posisi satu titik. Ya, kalau ini lebih ke periodikal gitu. Kita sudah melihat
ya, neraca dan laba rugi tadi. Sekarang kalau kita lihat maknanya apa sih sebenarnya dari adanya neraca dan laba rugi ini, kita bisa mengambil keputusan dari informasi. Jadi dua ini adalah laporan. Laporan itu kan sifatnya informatif ya, memberikan informasi kita, terutama dari sini adalah tentang laporan keuangan ya. Nah, di sini ada laporan neraca dan laba rugi yang paling pokok ya. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat di situ ya, di situ akan berkaitan dengan yang namanya laba. Laba itu kita lihat tadi ada di laba setelah pajak atau earning after tax ya. Saya tulis di sini. Earning after tax ya. Nah, earning after tax ini tadi berapa? 166. Jadi tahun 2002 ini labanya sekian, teman-teman. Silakan lihat di ini ya, laporannya tadi yang sudah saya tulis ya. Ya, itu sebenarnya kalau neraca misalnya 2001 ya. 2001 sampai 2002 itu kok misalnya ada selisih antara aktiva, contohnya aktiva ya, aktiva atau laba ditahan, jangan aktiva ya, laba ditahan aja deh, laba ditahan. Laba ditahan ini kalau kita lihat tahun 2001 adalah 138, kemudian 2002 itu adalah 217. Nah, di tahun 2001 2002 ini ada 2002 ini ada selisih ya. Selisih laba ditahan. Kita tahu laba ditahan itu adalah laba kemarin, laba kemarin yang bisa dimasukkan ke perusahaan lagi atau tidak dibagikan secara dividen. Saya pernah jelasin ya. Nah, kalau meningkat berarti kan labanya meningkat, ya. Nah, meningkatnya ini kalau misalkan kita lihat labanya di 166. Sedangkan selisihnya ini adalah 70 berapa nih ya, teman-teman? Sekitar 79 ya kalau nggak salah ya. Selisih ini kan 79 gitu. Nah, kalau 79 ya, sekarang kita ngelihatnya berarti ada kenaikan 79. Kalau naik 79 berarti di sini yang bisa dibagikan oleh investor berapa? 166 dikurangi 79. Berapa itu, teman-teman? 87. Jadi yang bisa dibagikan kepada investor itu kurang lebih adalah 87 rupiah. Karena yang selebihnya, yang 78 ini selisihnya dimasukkan ke tahun 2002. Makanya meningkat. Ya, makanya meningkat laba kemarin yang diinvestasikan ke sini sehingga meningkat. Nah, yang dibagikan adalah 87 rupiah. Begitu. Oke ya. Nah, kemudian jangan lupa juga tadi masalah EBITDA itu juga jangan sampai lupa. Kalau EBITDA itu DA-nya itu kan depreciation amortization. Nah, itu bisa dihilangkan kalau sudah dikurangkan dengan depresiasi. Sedangkan kalau EBT berarti EBIT berarti interest tax, berarti belum dikurangi oleh interest tax. Kalau sudah dikurangi interest namanya EBT, I-nya hilang. Ya, kalau sudah dikurangi pajak atau tax nanti jadinya EAT, earning after tax gitu. Oke. Kita lanjutkan di poin yang kedua, yaitu modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Nanti di poin ini kita mulai ada rumus-rumus ya, ada logik-logik atau logika-logika yang harus kita pelajari. Ya, tolong dipelajari dengan baik ya. Jangan sampai terlewat video ini. Terima kasih. Kita lanjut ke poin yang kedua. Kita masuk di bagian 5.2 ya. 5.2 adalah modifikasi ya, modifikasi laporan keuangan ya. Modifikasi laporan keuangan ini untuk pengambilan keputusan Oke. Pada poin ini atau pada subbab ini itu nanti kita ada dua jenis aset ya, yaitu namanya aset operasi dan yang satu adalah aset non operasi. Teman-teman tidak usah bingung ya, aset operasi ini apa, aset non operasi ini apa. Nah, dua-duanya ini ada di perusahaan. Nah, aset operasi ini sifatnya lebih untuk kesehari-harian ya, sehari-hari
hidupnya perusahaan itu dari ini. Misalnya apa? Makanya kas, ya, piutang. Kemudian di sini ada sekuritas, biasanya seperti itu ya. Ini yang cepat, biasanya liquid. Dia bisa dicairkan cepat. Ya, makanya dia disebut aset operasi. Sedangkan aset non operasi itu biasanya yang sifatnya tetap kayak mesin. Kan lebih ke investasi ya kalau yang namanya mesin gitu. Tanah ya, tanah, lebih ke tanah. Ya, seperti itu ya kurang lebih, yang sifatnya tidak bisa liquid atau tidak bisa langsung dicairkan pada saat itu juga. Ya, kita langsung masuk di sini supaya teman-teman lebih paham. Dari sini kita bisa ngitung nanti yang pertama di dalam buku halaman 66 itu di situ ada kita menghitung yang pertama namanya net working net operating working capital. Ya, net operating working capital rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar yang bukan bunga. KLBB saya singkat. Kita maknai coba ya, kita maknai dari rumus ini, kita coba terapkan dari PT ABC tadi. Aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar yang tidak membayar bunga. Ya, artinya apa? Kita mau melihat yang kita punya yang paling liquid ini totalnya berapa dikurangi dengan hal liquid yang lain. Sekarang pasti Anda bertanya, kok di sini bukan kewajiban bunga? Kenapa? Ya kan gitu kan, kewajiban bunga. Kenapa? Karena di perusahaan itu ada hutang yang sifatnya adalah hutang kepada bank atau berbunga ya, berbunga, atau ya, yang sisi lainnya adalah kewajiban yang bukan hutang, tapi nantinya akan bayar gitu loh. Jadi yang namanya kewajiban itu kan nggak melulu hutang, nggak melulu hutang bank. Bisa juga kewajiban apa? Gaji karyawan, bisa. Kewajiban apa? Bayar pajak, itu kan juga kewajiban. Ya, kalau kita perhatikan sama-sama kewajiban. Nah, ini yang akan masuk dalam kewajiban lancar yang tidak termasuk bunga atau bukan bunga. Ya, sehingga kalau kita lihat di dalam neraca yang sudah saya jelaskan tadi, berarti untuk aset lancar ini ada 328 tahun 2002 ya, kita pakai ya. Kemudian dikurangi dengan 89. Apa itu 89? Di situ adalah hutang dagang ya, ditambah dengan tadi kita lihat di bagian neraca ada upah yang belum dibayar masuk sini 20, ditambah dengan hutang pajak yang belum dibayar 32. Terus yang terakhir adalah di situ udah ya, udah habis ya. Berarti ini yang lancar saja. Oke, ada 389, 20 dan 32. Oke. Nah, teman-teman, dari situ hasilnya adalah 187 juta. Kita lihat ya, jadi tidak usah dihafalkan rumusnya. Rumus pasti akan ada di buku. Ya, jadi kita yang tahu, kita perlu ketahui adalah maknanya. Kita lihat dari bahasanya, net operating working capital. Working capital itu adalah apa? Modal kerja. Operating itu operasi, net itu bersih. Jadi operasi bersih working capital. Kita berusaha membersihkan aktiva lancar kita sebenarnya berapa yang murni yang bisa kita gunakan untuk operasional sehari-hari. Tentu kalau kita ngomong murni, kemurnian aset lancar itu kalau kita mengurangkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Kewajiban-kewajiban yang ada ini kan harus kita bayar. Sehingga ini aset lancar ini buat ngurangi ini dulu, buat bayar ini dulu, baru nanti sisanya berapa itu adalah yang bersih. Yang murni gitu ya. Yang murni 187 juta. Gitu. Ya. Terus kita lanjutkan, ada namanya yang kedua total operating capital. Total operating capital. Nah, kalau yang tahun 2002 berarti 180 juta tadi ditambah dengan berapa? Ya, kita lihat di situ adalah net fixed asset. Ya, total operating capital, modal operasi. Kalau ini kan net.
Berarti kan yang ini semuanya. Namanya total kan berarti semuanya. Kalau net itu bersih, ya. Kalau total berarti semuanya. Nah, semuanya apa berarti? Di situ adalah fix asetnya ya. Total fix asetnya berapa untuk tahun 2002? Ya, di situ ada 550 ya. Total maaf, net fix asetnya berarti sudah dikurangi penyusutan ya. Jadi 550 ya. Hasilnya adalah 737 juta. Oke, 737 juta untuk yang total operating capital. Jadi total operating capital itu adalah yang ini tadi ditambah dengan aset tetap yang sudah dikurangi dengan depresiasi, karena kan kita mintanya net fixed asset, jadi harus bersih. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan di bagian yang ketiga itu ada namanya investor. Maksudnya rumus ketiga ya, rumus ketiga adalah investor supplied capital. Oke, investor supplied capital ya. Teman-teman, di sini maksudnya adalah berapa sih modal yang disetorkan oleh investor. Nah, jelas kita kan tinggal ngitung ya, sebenarnya yang dimasukkan oleh investor ini berapa aja. Ya, yang dimasukkan oleh investor ke dalam ini itu berapa aja gitu ya. Nah, jawabannya adalah kita lihat di situ adalah yang pertama, investor ini ada dua, tidak melulu yang saham, bisa juga hutang. Misalnya bank berarti di sini ya, bank memberikan hutang atau saham. Ya investor, pemodal ya, pemodal. Jadi ada dua yang hutang, makanya nanti di sini yang masuk adalah yang pertama ada hutang. Di situ hutang tahun 2002 adalah 120 ditambah 100 itu hutang jangka panjang, ditambah 300 itu adalah modal disetor, yang terakhir adalah 217 ya. Jadi teman-teman, yang 120 plus 100 ini itu adalah bagian dari hutang bank ya. Jadi ini kreditor nih, kreditor ya. Kalau yang ini itu investor atau pemodal. Jadi meskipun saya nyebutin investor, tapi di sini nggak hanya saham atau pemodal ya, tapi bisa juga pemberi hutang. Biasanya sih bank di sini. Ya, oke. Jadi tidak usah dihafal. Kemudian yang selanjutnya ada hitungan namanya NOPAT. Apa itu NOPAT? NOPAT. NOPAT itu adalah rumusnya EBIT dikalikan dengan 1 dikurangi tarif pajak penghasilan TPP. Jadi tarif pajaknya 32% kebetulan ya. Jadi nanti kita bisa hitung. Ini apa maknanya? NOPAT itu adalah net operating profit after tax. Jadi ini tuh laba yang benar-benar murni untuk investor. Ya. Untuk investor ini berapa sih murninya? Karena kan makanya kita kurangi dulu dengan tax. Karena untuk apa? Untuk supaya si investor ini bisa mengerti yang murni berapa gitu loh. Yang murni berapa yang dia terima gitu. Di situ EBIT-nya untuk tahun 2002 300 ya. 300 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,32. Hasilnya adalah 204 juta. Oke, sampai di sini dua ini ya yang kita lanjutkan. Ada ini rumus yang ketiga, ini rumus yang keempat ya. Simpelnya seperti itu ya teman-teman, jadi tidak usah dihafalkan, maknanya aja apa ya. Di sini berarti investornya ada dua, si pemberi hutang atau bank, kemudian ada pemodal. Di sini saham ya yang dilakukan oleh pemodal gitu. NOPAT ini apa? Berarti penghasilan yang sudah kita terima dikurangi dengan pajak. Supaya apa? Supaya memurnikan ya apa yang diterima oleh investor ya, apa yang diterima oleh kreditor, yang murni berapa gitu loh. Makanya dikurangi dulu dengan pajak, karena kan si investor tidak menerima pajak, yang menerima pajak adalah pemerintah gitu ya. Lalu yang kelima ada namanya free cash flow ya, free cash flow.
Oke, free cash flow ini berarti kita ngomongin aliran kas yang bebas. Jadi kita harus memurnikan semua penerimaan perusahaan. Ini yang bebas berapa gitu loh ya. Maksudnya tuh gitu. Berarti kan kita harus mengurangi uang-uang yang memang untuk hal-hal yang sifatnya bukan untuk investor atau pemilik perusahaan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, nanti kita ngitung dulu namanya operating cash flow. Ya, di operating cash flow ini rumusnya adalah NOPAT ditambah depresiasi. Di bagian NOPAT plus depresiasi ini, kenapa kok rumusnya gini? Berarti NOPAT ini kan kita tambahkan dengan depresiasi. Kenapa? Karena depresiasi nanti bentuknya uang, teman-teman. Karena tadi kan di neraca kan kelihatan toh. Aset tetap misalnya 5 juta atau tadi contohnya aset tetap berapa? 700 ya. Didepresiasikan 150. Berarti kan 150 nanti itu dalam bentuk uang, teman-teman. Ya, jadi itu dalam bentuk uang. Nanti kalau sudah 700 dibelikan mesin yang baru gitu loh maksudnya. Ya, maksudnya depresiasi itu seperti itu. Jadi 150 itu dikumpulkan dalam bentuk uang. Jadi makanya di sini ditambahkan dengan depresiasi. Ini ada uangnya, ya, ada uangnya ini teman-teman. Makanya ditambahkan. Dan ini uangnya bebas, operating cash flow gitu loh. Nopatnya berapa tadi? 204 ditambah depresiasinya 50 ya kalau nggak salah ya. Atau 150 tadi. 50 ya. 254 juta. Oke, 254 juta. Ya. Terus kemudian kita sekarang ngitung net investment in TOC. Apa itu? Nah, ini rumusnya kalau kita lihat di sini adalah 737 dikurangi 758. Jadi ini adalah selisih ya. Selisih antara operating capital sebesar 758 juta di tahun 2002 dan 737 di tahun 2001 dan di tahun 2002 737 ya. Maka itu selisihnya berapa? Nah, itu disebut dengan net income TOC. Jadi selama durasi yang antara 2001 sampai 2002 itu TOC-nya berapa? Nah, di situ adalah 737 ke 798 turun ya sebenarnya ya. Negatif 21 juta. Ya, kalian bisa lihat di bagian neraca 737 itu di bagian mana ya kira-kira ya gitu. Ya. 737 di bagian mana kira-kira? Di bagian operating capital yang sudah kita hitung tadi. Ya, di investor supplied capital tadi ya. Capitalnya kan turun dari 758 ke 737. Selisihnya makanya negatif di sini. Ya, tapi kan belum tentu operating cash flow-nya kecil. Nanti kita lihat ya. Free cash flow-nya berapa? Nah, rumus yang ketiga untuk menghitung free cash flow adalah gross investment. Gross investment. Itu rumusnya adalah NITC tadi ditambah depresiasi. Kan depresiasi ada uangnya ya. 21 juta ditambah 50 sama dengan 29 juta. Ya. 29 juta. Oke, 29 juta. Nah, sekarang kita bisa menghitung free cash flow-nya. Rumusnya adalah OCF atau operating cash flow dikurangi gross investment in TOC tadi. Hasilnya adalah 254. Ya, 254 dikurangi dengan 29 sama dengan 225 juta. Jadi, aliran cash yang nganggur atau free ya, yang bisa diapa-apakan itu ada 225 juta. Ya, itu dari laba, dari depresiasi ya, dari selisih capital yang diberikan oleh pemodal itu kalau dijumlahkan kemudian dimurnikan itu hasilnya sekian. Jadi ada duit segini sebenarnya perusahaan itu. Ya, maknanya seperti itu. Jadi ini rumus tolong jangan dihafalkan tapi maknanya saja apa. Jadi nanti ketika dites saya akan tanyakan maknanya aja apa. Free cash flow itu berarti maknanya apa? Memurnikan aliran kas yang ada. Sehingga nanti kalau kita ngitung itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk siapa sih uangnya itu gitu loh. Untuk bank, untuk pemodal. Nah, itu yang murni berapa? Sehingga sudah dikurangi dengan apapun
yang sifatnya tetap, kemudian ditambahkan dengan uang yang ada kayak depresiasi. Jadi murni, ini uang murni sudah dikurang-kurangkan tadi. Jadi yang murni uang ini 225 juta. Tinggal nanti penggunaannya 225 juta ini untuk apa? Gitu. Oke, kita lanjutkan di poin yang nomor 3 ya, 5.3. Itu adalah market value added dan economic value added. MVA dulu ya. MVA ini adalah nilai pasar saham dikurangi sama modal sendiri. Nilai pasar saham ini adalah perkalian antara jumlah saham yang beredar, dikalikan dengan harganya. Jadi kalau di buku dicontohkan adalah harga pasar per lembar saham selama 1 tahun adalah 16.000, harganya 16.000. Kemudian lembar saham yang muncul yang beredar ya 187,5 juta lembar. Nanti dikurangi dengan modal sendiri. Misalkan modal sendirinya adalah 977 miliar di situ. Nah, hasilnya nanti adalah ini dikalikan jadi sekitar 3.000 miliar. Dikurangi 977 miliar. Hasilnya adalah 2023 miliar. Oke, jadi masih ada segini. Besar ya. Jadi ini adalah semua yang bisa dibagikan kepada investor. Sekian ya. Semakin besar tentu semakin bagus. Ini tentang market value added. Nah, kemudian selanjutnya adalah economic value added atau EVA ya. EVA ini sebenarnya kalau kita lihat di buku itu cukup rumit hitungannya ya, sehingga nanti kita pakai cara yang sedikit lebih mudah. Jadi kalian dengarkan saja ya yang saya ajarkan. Nah, di sini kita lihat di halaman 72, di situ ada cara lain menghitung EVA, lebih sederhana ya. Namanya juga economic value. Jadi tambahan yang dinikmati oleh pemilik perusahaan. Kan dulu pernah saya ajarkan bahwa tujuan dari manajemen keuangan itu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya. Maka dari itu dengan adanya economic value added ini berarti ada tambahan berapa? Sehingga nanti bisa dinikmati oleh si investor atau pemilik. Ya, di situ berarti apa? Tinggal yang diserahkan oleh investor ke perusahaan ini berapa? Misalnya yang diserahkan adalah kalau kita lihat ada 338 juta pada awal 2002. Terus kemudian mereka ingin untung 25%. Berarti kan kalau dikalikan berapa ini? Paling enggak kan harus untung sebesar 84,5 juta mereka. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan versus dengan yang laba yang diciptakan oleh perusahaan. Karena yang namanya perusahaan bisa ngasih dividen atau economic value added itu kan kalau dia laba ya. Nah, EAT-nya berapa? 166 juta tadi. Ya, ini kan berarti tinggal sekarang ini dikurangi ini kan berapa? Nah, ini sekian, ini sekian. Jadi ini yang diharapkan oleh investor. Tinggal tambahannya berapa? Ini kan yang minimal. Si tambahannya berapa? Kan tinggal selisihnya ini dikurangi ini. Tambahannya berapa berarti? 81,5 juta. Jadi yang namanya EVA untuk perusahaan PT ABC tadi adalah 81,5 juta. Jadi yang dicari adalah tambahannya ya teman-teman, bukan dari ekonomiknya. Kan ekonomiknya ini tinggal value added-nya atau tambahan nilainya berapa, ya tinggal EAT-nya dikurang ini, itu tambahannya gitu. Totalnya ya pasti EAT ini semua. Ya, ini totalnya, ini tambahannya. Ini tambah ini sama dengan ini gitu. Ya, ini kan yang diinginkan minimal gitu loh. Nah, ini dihasilkan dari perusahaan, tambahannya dihasilkan oleh perusahaan.
Itu untuk market value added dan economic value added. Kita lanjutkan di part selanjutnya, yaitu analisis common size. Selamat menikmati. Oke, saya lanjutkan di poin yang keempat, yaitu analisis common size. Analisis common size. Analisis common size. Pada bagian ini teman-teman akan mempraktekkan untuk menghitung. Kan tadi kan kita sudah menghitung angka-angkanya ya. Nah, sekarang maknanya apa? Nah, kita kalau mau memaknakan sebuah angka, kita bandingkan dengan sesuatu. Nah, kalau di common size ini yang kita bandingkan adalah antara prosentase satu akun ke akun yang lainnya. Jadi contohnya misalkan di sini ada aktiva ya, aktiva XXX ini, aktiva lancar. Ini ada poin-poinnya banyak. Kemudian ada aktiva tetap. Di sini ada poin-poinnya banyak. Ya, berapa? Nah, di sini adalah total aktiva. Nah, total aktiva ini jadi 100%-nya. Sedangkan yang lainnya ini adalah prosentasenya ini. Misalnya di sini, di sini 100%-nya adalah 2 juta. 2000 gitu aja deh. Di sini misalkan 500. Ini misalnya kas ya. Maka di kasnya ini sama dengan 40% dari total aktiva. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Nah, kalian coba bisa praktekkan hal ini ya. Bisa praktekkan cara common size ini pada bagian laporan yang sebelumnya. Ada laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, itu kalian bisa praktekkan, kalian bisa gunakan data-data tersebut untuk menghitung common size ini ya. Selain itu juga, selain neraca ya, ada juga nanti di bagian laba rugi. Nah, kalau dari bagian laba rugi itu nanti kan dia kan misalnya di sini ada penjualan. Misalnya penjualannya berapa gitu ya. Terus ada biaya berapa. Terus ini nanti hasilnya berapa. Sampai pada labanya nanti berapa. Ya, labanya nanti berapa. Ini semua di 100% kan berdasarkan penjualan. Jadi yang 100% itu penjualan. Kalau misalkan di contohnya ini misalnya penjualannya itu 100 juta gitu. 100 juta. Ini jadi 100%-nya. Misalnya di sini biayanya 20 juta. Nah, berarti biaya ini adalah 20% dari penjualan. Tinggal dikalikan. Nanti kalau labanya berapa? Misalnya labanya di sini 25 juta. Nah, berarti kan tinggal 25% dari penjualan. Oke, jadi 25% dari penjualan. Nah, dari sini kalian bisa membandingkan antara satu akun dengan akun lainnya. Gitu loh. Nah, misalnya di sini saya balik ke neraca tadi, di sini kasnya 40% dari total aktiva. Nanti kita bisa bandingkan dengan perusahaan lainnya. Misalnya perusahaan lainnya 30%. Nah, gitu berapa berarti? Oh, berarti tempat perusahaan A lebih besar kasnya daripada perusahaan B. Jadi dengan adanya persentase ini, kita bisa membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, terkait dengan hal itu nanti kita akan juga jelaskan di analisis indeks. Ya, di analisis indeks nanti kita bisa lihat membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ya, jadi sebagai contoh teman-teman nanti di sini bisa coba praktekkan dari yang data yang ada di buku di halaman berapa tadi ya? Halaman 64 ya. Di situ ada data neraca dan laba rugi, bisa dipraktekkan nanti cara membuat common size-nya seperti apa gitu. Kalian bisa praktekkan itu. Nah, kemudian kalian coba hitung yang jadi 100%-nya adalah aktiva. Total aktiva ya, total aktiva sebagai 100%-nya. Kemudian yang bagian ininya, bagian laba ruginya yang jadi 100% adalah penjualannya. Selanjutnya adalah analisis indeks. Jadi analisis indeks ini kita tidak membandingkan dengan perusahaan lain, tapi kita membandingkan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Tadi kan ada dua laporan, satu laporan 2001, yang kedua adalah laporan 2002. Di
Di sini ada kas, ada akun-akunnya tadi ya, terus total aktiva. Nah, total aktiva itu nanti kita bandingkan antara ini dengan ini. Ini misalnya di sini dibuat 100% dulu. Jadi tahun dasar ini dijadikan 100%. Ya, gantikan 100%, 100% semua, ya. 100% semua sampai bawah. Nah, tinggal dibandingkan, misalnya contoh ya di sini 5 juta. Nah, kok di 2002 jadi 10 juta. Jadi kan ada kenaikan 200%. Kalau misalkan 2003 gimana? 2003 itu misalnya di sini 2,5 juta, berarti kan tinggal 50%. Jadi kita bandingkan dengan tahun dasarnya. Kita tidak membandingkan dia dengan maksudnya bukan membandingkan dengan perusahaan lain, tapi antara tahun ke satu dengan tahun yang lainnya, dengan 1 tahun sebagai tahun dasar. Tahun dasar ini biasanya nanti adalah tahun yang normal, artinya operasi perusahaan normal, gitu ya. Ya, normal itu maksudnya tidak ada kejadian-kejadian luar biasa sehingga membuat perusahaan jadi rugi atau membuat labanya jadi sangat besar. Ya, jadi kejadian normal aja seperti biasa. Nah, di sini. Oke, saya lanjutkan pada video ini atau pada bagian ini di poin 5.6. 5.6 ini adalah analisis rasio keuangan. Ya, analisis rasio keuangan. Ini cukup panjang ya part ini ya, karena akan diceritakan semua jenis analisis rasio keuangan. Nah, di analisis rasio keuangan ini kita bicara ada 5 ya, kurang lebih ada 5 jenis rasio. Yang pertama rasio profitabilitas. Kemudian yang kedua adalah rasio manajemen aset. Yang ketiga adalah rasio manajemen hutang. Yang keempat adalah rasio likuiditas. Yang kelima, rasio nilai pasar. Oke. Nah, yang rasio profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Yang rasio manajemen aset itu mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aset-asetnya. Yang ketiga adalah rasio manajemen hutang, itu mengukur bagaimana perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari pinjaman. Yang keempat adalah rasio likuiditas, di mana rasio tersebut untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Yang kelima adalah rasio nilai pasar, yaitu mengukur bagaimana pasar atau para pemodal menilai perusahaan tersebut. Nah, kita masuk yang pertama adalah rasio profitabilitas ya. Rasio profitabilitas tadi apa? Mengukur perolehan laba, kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran yang pertama disebut dengan rasio basic earning power. Atau kalau di buku disingkat BEP. Nah, rumusnya adalah laba operasi dibagi rata-rata total aset dikalikan 100%. Nah, teman-teman, di bagian BEP ini, kalau kita lihat di bagian rumusnya ini, sebenarnya mau dilihat antara laba operasi dengan rata-rata total aset. Jadi seberapa besar total aset ini itu bisa memunculkan laba operasi. Ya, di sini ada rata-rata karena biasanya kan namanya laporan keuangan itu tidak hanya 1 tahun, bisa 2001, 2002 kalau di contoh kita PT ABC ya.
Nah, di sini misalnya kalau rata-rata contohnya ya, kita langsung ke soal. Misalnya laba operasinya untuk di soal itu 300. Kemudian rata-rata total aset berarti 919 ditambah 878 tahun 2002 ya. Ini 2001, ini 2002 dibagi 2. Nah, sehingga nanti tinggal dikalikan 100%. Hasilnya adalah 33,4%. Jadi dari total aset yang ada ini bisa menghasilkan 33,4% laba operasi. Kemudian rasio yang kedua masih dari profitabilitas adalah return on equity atau ROE ya. Rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi rata-rata ekuitas dikalikan 100%. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau yang kedua ini yang dilihat adalah laba setelah pajak, bukan laba operasi. Kenapa? Karena di sini return on equity ditujukan kepada investor, ya. Nah, investor kan menikmati labanya kalau sudah setelah pajak, bukan hanya operasi saja. Kan operasi masih harus dikurangi dengan bunga, dikurangi dengan pajak, ya. Nah, yang di bagian penyebutnya adalah rata-rata ekuitas. Kenapa? Karena ini adalah jumlah dari yang investor berikan kepada perusahaan atau nilai investasi dari investor. Contoh soalnya tadi berarti laba setelah pajaknya 166 dibagi rata-ratanya adalah 438 ditambah 517. Ini tinggal dibagi 2. Dikalikan 100%. Hasilnya adalah 34,8%. Ya. Jadi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak itu adalah 34,8% jika dibandingkan dengan rata-rata ekuitas. Kemudian yang ketiga adalah ROA atau ROI, Return on Asset atau Return on Investment. Itu rumusnya adalah laba setelah pajak ya dibagi rata-rata total aset ya dikalikan 100%. Yang dipakai laba setelah pajak karena kita mau menghitung bersihnya. Sama seperti ROE. Di sini berarti 166 dibagi 919 ditambah 878 bagi 2. Yang digunakan aset. Jadi seberapa besar kemampuan aset bisa menghasilkan laba setelah pajak atau laba bersih. Ya, di sini hasilnya adalah 18,5%. Jadi seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak bila dibandingkan dengan aset yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan. Atau kalau kita lihat dari sisi aktiva, aktiva ini ada di neraca ya. Itu kita bisa lihat di sebelah sini paling pojok ini. Karena ada 2 tahun ya, jadi kita bikin rata-ratanya. Lalu kemudian yang keempat ada profit margin. Ya, profit margin itu adalah 300 ya, kemudian dibagi sama penjualannya ada 2.200 kalikan 100%. Kenapa yang digunakan laba operasi? Karena kita bandingin sama penjualannya, seberapa besar penjualannya ini bisa menghasilkan laba operasi ya. Laba operasinya itu dari lihat di laporan laba rugi, sama juga penjualan. Jadi penjualannya berapa, kemudian seberapa besar sih kemampuan dia memperoleh laba operasi. Nah, misalnya kalau kita punya bisnis juga biasanya sering digunakan ini profit margin. Biasanya kalau perusahaan dagang yang kayak sabun itu biasanya profit marginnya kecil, mungkin hanya 5% atau 4% dari nilai jualnya atau dari harga jualnya. Sedangkan kalau barang-barang lain ada juga yang marginnya sangat besar ya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui dari rasio profit margin ya. Jadi ada 4 ya. Tadi yang pertama adalah BEP, yang kedua adalah return on equity, yang ketiga ada ROA atau return on asset, dan yang keempat adalah profit margin untuk dari rasio profitabilitas.
Itu tadi yang rasio profitabilitas. Sekarang yang kedua itu adalah rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset. Nah, rasio manajemen aset ini nanti ada beberapa rasio ya. Sebenarnya digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aset-asetnya. Sehingga kata kuncinya adalah mengelola aset. Kita langsung aja. Yang pertama adalah perputaran persediaan. Ya, perputaran persediaan. Ya, perputaran persediaan ini rumusnya adalah biaya operasi dibagi sama rata-rata persediaan. Ya, rata-rata persediaan. Ya, misalnya di sini contohnya adalah biaya operasinya 1.900 untuk tahun 2002 ya. Terus rata-rata persediaan berarti 117 ditambah 112 dibagi 2. Kenapa kok di sini di bagian pembilangnya itu biaya operasi? Karena persediaan itu dianggap sebagai biaya ya, sehingga muncul hasilnya 16,6 kali. Jadi menunjukkan bahwa dalam satu tahun rata-rata persediaan berganti sebanyak 16,6 kali atau 17 kali ya. Jadi kalau dinyatakan dalam harian, misalnya kita anggap setahun itu 360 hari, maka rata-rata barang yang ada di gudang itu bisa dihitung dengan 360 hari dibagi dengan 16,6 atau sama dengan 22 hari. Yaitu untuk perputaran persediaan. Kemudian yang selanjutnya adalah perputaran piutang. Ya, perputaran piutang. Oke, di perputaran piutang ini rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Dikali 100% ya. Nah, jadi ini kita ngomongin bahwa seberapa lama piutang itu dilunasi oleh pembeli kita. Ya, di situ contohnya adalah kita ngitung dulu jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang, nanti ketemu DSO nya. Jadi DSO jumlah hari dalam 1 tahun kan 360 ya, dibulatkan ya, dibagi perputaran piutangnya berapa ya. Kalau kita hitung perputaran piutangnya berapa ya, ini penjualannya tadi di PT ABC itu 2.200 dan rata-rata piutangnya berarti 170 ditambah 176 dibagi 2 sama dengan 12,7 ya. 12,7 ini ya, sini ya. 12,7 berarti di sini masukkan 12,7 ya, hasilnya DSO-nya adalah 28,3 hari. Jadi rata-rata piutang itu bisa dilunasi oleh pembeli itu kurang lebih adalah 28,3 hari atau kalau kita bulatkan 28 hari. Saya lanjutkan di rasio manajemen aset yang selanjutnya itu ada rasio perputaran aset. Ya, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Ya, total aset. Penjualannya dijadikan pembilang, sedangkan rata-rata asetnya jadi penyebut. Jadi seberapa efisien penggunaan seluruh aset dalam menciptakan penjualan ya. Jadi rumusnya seperti itu. Kalau kita lihat di tahun 2002 itu 2.200 penjualannya dibagi dengan 919 ditambah 878 dibagi 2 ya, nanti ketemu 2,45 kali. Oke, itu tadi rasio untuk aset ya, perputaran aset ya. Kemudian ada ini aset pada umumnya. Nanti kalau misalkan ini diganti
aset tetap juga bisa. Jadi yang kedua rasio perputaran aset tetap bisa, perputaran aset tetap. Kalau yang ini tinggal penyebutnya ini toh diganti dengan aset tetap, bukan aset saja. Ini aset saja kan berarti ya lancar ya tetap, jadi tidak dipisahkan gitu. Kalau yang ini dipisahkan, yang aset tetap ini. Oke. Kemudian kita masuk ke rasio-rasio pengelolaan hutang atau financial leverage yang ketiga ya. Rasio-rasio pengelolaan hutang. Ya. Rasio-rasio pengelolaan hutang atau financial leverage. Financial leverage. Ya. Yang pertama itu adalah liability to asset ratio. Nah, rumusnya aja, namanya aja liability to asset, jadi jelas. Liability, total liability dibagi sama aset, total aset. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Ya, jadi ini untuk melihat ya, untuk melihat apakah dengan liabilities yang kita miliki ini menjadi aset. Jadi berapa yang termasuk aset kita ini termasuk begini. Apakah aset kita ini dibeli dengan utang atau dengan modal? Kan ada dua ya. Kalau kita ingat-ingat lagi bahwa di neraca di sini ya ada dua. Yang pertama adalah di sini aset, di sini adalah utang plus modal. Jadi kalau ini liabilities dibagi aset, jadi kan utang dibagi aset. Kita lihat apakah aset ini dibiayai berapa persen dari utang ya, atau utang ini berkontribusi berapa persen terhadap penciptaan aset dalam perusahaan ya. Kemudian selain itu ada juga debt to equity ratio ya, total liabilities dibagi total ekuitas. Nah kalau sekarang ini rasio ini digunakan untuk menghitung sebenarnya dari sisi utang ini ya, utang ini kalau dikomposisikan dengan modal ini besar mana. Jadi dari semua yang ada di perusahaan itu berapa persen yang berkaitan dengan hutang atau modal. Misalnya di sini 20%, pasti di sini akan 80% gitu loh. Ya, jadi kita melihat proporsi hutang terhadap modal ini berapa itu. Lalu ada namanya kemampuan membayar bunga. Nah, kemampuan membayar bunga namanya time interest earn ratio atau TIE ya. Nah, itu laba operasi dibagi dengan biaya bunga. Biaya bunga. Nah, berapa tuh? Laba operasi di situ adalah 300 dibagi 56 sama dengan 5,36. Jadi, seberapa besar kemampuan perusahaan membayar biaya bunga dengan menggunakan laba operasi yang dihasilkannya. Itu untuk time interest earn ratio ya. Kemudian yang selanjutnya ada debt service coverage. Debt service coverage ini cukup panjang ya rumusnya, bisa dilihat di halaman 82. Intinya debt service coverage ini digunakan untuk melihat kewajiban yang harus dibayar dari penggunaan suatu sumber dana yang mungkin bukan hanya berasal dari pembayaran biaya bunga. Jadi mungkin ada juga pembayaran angsuran pokok pinjaman dan biaya sewa begitu. Kemampuan membayar kewajiban-kewajiban tersebut bukan berasal hanya dari laba operasi teman-teman, tapi juga dari depresiasi dan amortisasi. Karena kan pernah saya jelaskan bahwa depresiasi dan amortisasi itu ada uangnya ya. Jadi rumusnya bisa dilihat di halaman 82. Hasilnya adalah 1,72. Ya, itu untuk rasio hutang ya, rasio hutang. Jadi kita sudah belajar yang pertama tadi rasio profitabilitas, yang kedua rasio manajemen aset, yang ketiga adalah rasio hutang. Ya. Kita masuk ke rasio likuiditas ya. Nah, rasio likuiditas ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
kewajiban finansialnya ya. Nah, yang pertama adalah namanya current ratio. Current ratio yaitu adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar. Jadi contohnya kalau di tahun 2002 itu berarti 328 dibagi 261 sama dengan 1,26. Oke, jadi maknanya adalah seandainya semua aset lancar, perusahaan dirubah menjadi kas, maka jumlah kas tersebut bisa dipakai untuk melunasi kewajiban lancarnya lebih dari cukup, yaitu 1,26 kali, lebih dari 1 ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke quick ratio. Yang kedua adalah quick ratio. Quick ratio. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi sama kewajiban lancar. Ya, kalau kita lihat di tahun 2002 sama dengan 328 dikurangi 112 dibagi 261 sama dengan 0,83. Nah, terlihat bahwa kalau persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan, jumlah kas dan piutang tidak cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Oke. Nah, kemudian ini untuk rasio likuiditas ya. Sekarang kita masuk ke rasio nilai pasar. Ini rasio yang terakhir ya. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur ya bagaimana pasar modal atau para pemodal menilai suatu perusahaan bisa terjadi dua perusahaan, maksud saya menilai suatu perusahaan ya, bisa terjadi dua perusahaan menghasilkan laba setelah pajak yang sama tapi pasar menilai mereka tidak sama. Jadi ini lebih ke sinyal ya, sinyal dari pasar, sinyal pasar. Rumus yang pertama adalah PER, price earning ratio ya. Rumusnya adalah harga saham per lembar dibagi laba per lembar saham. Oke. Kalau kita lihat di buku, maka hasilnya 600 dibagi dengan 166, hasilnya adalah 3,6. Maknanya adalah apabila pasar modal efisien, rasio ini mengindikasikan pertumbuhan laba perusahaan. Semakin tinggi PER, para pemodal memperkirakan pertumbuhan laba perusahaan semakin tinggi. Oke, yang terakhir adalah sekarang MBV atau market to book value ratio. Ya, market to book value ratio. Itu rumusnya adalah harga saham per lembar dibagi nilai buku ekuitas. Ya, kalau dilihat dari neraca, misalnya pada 2002 diketahui nilai buku ekuitas sebesar 517 juta. Nah, maka harga per lembar sahamnya itu misalnya 600 ya. Jadi 1,16. Nah, semakin tinggi MBV ini menunjukkan penilaian para pemodal yang makin baik terhadap suatu perusahaan. Angka 1,16 ini menunjukkan bahwa para pemodal menghargai PT TSL ya kalau di buku ya, 0,16 di atas ekuitas yang sudah diinvestasikan. Karena ini 1 koma. Nah, komanya ini yang menjadi kelebihannya begitu. Ya, oke. Itu untuk bagian 5.6 rasio keuangan. Oke, saya lanjutkan di bagian 5.7. Di sini adalah bagaimana cara menggunakan rasio keuangan. Cara gunakan rasio keuangan. Satu adalah kita bandingkan antara sekarang dengan data masa lalu. Atau yang kedua adalah membandingkan antara
perusahaan-perusahaan dalam satu indeks atau satu industri ya. Namanya di sini adalah analisis indeks. Analisis indeks. Ya, di sini adalah analisis di sini analisis antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu dinamakan analisis common size. Maaf, yang ini yang masa lalu ini adalah indeks, sedangkan yang perusahaan satu dengan perusahaan lainnya namanya common size ya. Common size. Nah, ini digunakan untuk melihat apakah perusahaan ini bagus gak nih kondisi keuangannya. Biasanya gitu, digunakan untuk menilai aspek-aspek dalam rasio, aspek-aspek dalam usaha ya, dalam wujudnya adalah rasio keuangan. Tujuannya untuk apa sih? Ya biar kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, aspek-aspek yang dilihat ini bisa bermacam-macam ya. Nah, nanti bisa dilihat di buku, ada contohnya di situ ya. Di situ ada perusahaan rokok profit marginnya sekian, perusahaan semen sekian. Nah, itu adalah untuk membandingkan, tapi kita tahu dari situ karakter usahanya beda. Produknya rokok dengan semen jelas berbeda gitu ya. Nah, ini cara menggunakannya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan topik selanjutnya 5.8 yaitu sistem DuPont. Sistem DuPont dan BEP atau Basic Earning Power. Sebenarnya keduanya ini hampir sama, itu menggunakan return on equity ya. Kalau di DuPont itu ROE sama dengan ROA dikalikan dengan equity multiplier ya. Nah, equity multiplier itu adalah rasio antara total aset dengan equity. Semakin banyak hutang yang digunakan, semakin besar equity multipliernya. Jadi kalau ini semakin besar, ya ini dikali ya, ini semakin besar, maka ROE-nya jelas tentu semakin besar. Jadi kalau ada perusahaan ROE-nya sama, dua perusahaan, sedangkan yang satu pakai hutang, maka menurut sistem DuPont itu dia ROE-nya lebih besar ya. Nah, sedangkan kalau di basic earning power itu sebenarnya hampir sama ya. Basic earning power yang hanya saja ketika menghitung ROE untuk basic earning power itu digunakan adalah EBIT ya. Teman-teman bisa lihat di halaman 87 ya. Analisis basic earning power menggunakan pemikiran bahwa peningkatan ROE bisa dilakukan dengan meminjam lebih banyak asal dana pinjaman tersebut bisa menghasilkan BEP yang lebih besar dari tingkat bunga pinjaman. Yang kedua, ROE akan meningkat apabila BEP makin tinggi. Di situ ada ilustrasinya ya, PT Ana dan PT Paramita. Nah, PT Paramita itu EBIT-nya 4.200, sedangkan ini Ana 3.000. Secara ROE, kalau kita lihat dari DuPont, maka ROE-nya jelas ini perusahaannya besar yang Paramita. Dan secara BEP pun juga besar Paramita. Karena apa? Karena utangnya dia menggunakan lebih tinggi. Ya, jadi seperti itu. Nanti bisa dilihat di bab 5 di halaman 87. Ya. Oke, sekarang masuk ke poin yang ke-9 yaitu penggunaan data keuangan dari laporan keuangan. Nah, di sini adalah kita memahami bahwa analisis keuangan itu menggunakan data laporan keuangan. Nah, disusun berdasarkan prinsip akuntansi. Ya, prinsip akuntansi. Karena itu prinsip akuntansi ini perlu kita pahami ya. Ada first in first out atau FIFO, ada last in first out ya. Itu juga harus kita pahami. Mungkin itu berdampak pada nanti metode penaksiran atau pengakuan dari angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Di samping itu, karena ini adalah data akuntansi, datanya adalah historis.
Kalau terjadi inflasi, maka bisa jadi nanti misalnya 4-5% inflasi. Nah, makanya nanti si data-datanya ini nanti mungkin sudah tidak sesuai ya, tidak. Misalnya harga mesin 5 juta, sekarang mungkin sudah tidak bisa kalau misalkan inflasinya lebih dari 5% gitu. Kalau ini sih masih normal. Kalau misalkan 10% terjadi kejadian yang luar biasa, maka 5 juta ini pasti sudah tidak relevan bagi pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan. Nah, di ringkasan ini dia menekankan bahwa yang namanya laporan keuangan itu masih perlu diolah dan dianalisis untuk dapat dipergunakan sesuai dengan maksud pemakai laporan keuangan tersebut. Dan di samping itu berbagai analisis dapat digunakan untuk mengolah laporan keuangan. Ada tadi common size, ya, artinya kita membandingkan dengan perusahaan yang lain. Common ya, common itu bersama. Kemudian indeks itu nanti kita bisa bandingkan antara satu tahun dengan tahun yang lainnya. Kemudian ada rasio keuangan, ya. Rasio keuangan itu nanti ada profitabilitas dan lain sebagainya. Dan selain itu juga jangan lupa bahwa ada faktor inflasi. Nah, faktor inflasi ini nanti akan membuat perbedaan dalam angka-angka yang ada dalam akuntansi, jadi harus hati-hati. Kalau inflasinya masih normal, itu mungkin tidak akan berpengaruh, ya. Tapi ternyata kalau misalkan inflasinya itu besar, sangat besar, atau hampir terjadi kejadian luar biasa, maka harus dihitung kembali, ya. Nah, oke, teman-teman, ini video sudah selesai untuk bab 5. Terima kasih sudah menonton video ini. Kemudian jangan lupa untuk memperhatikan setiap kata-kata saya dalam video ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Oke, untuk pertanyaan keaktifan, saya kasih satu soal, yaitu mengapa kita sebagai manajer keuangan perlu untuk memahami isi laporan keuangan beserta prinsip-prinsip akuntansi di dalamnya. Oke, silahkan tulis di komentar. Kalau sudah menulis di komentar, screenshotlah jawaban kalian lalu kirimkan ke WA saya. Terima kasih. Oke, untuk kode absen ya, saya bacakan ya. Silakan kalian perhatikan. Untuk kelompok 1, 4AC3, kelompok 2, 4IO2, kelompok 3, 3AU1, kelompok 4, 3EO4, kelompok 5, 2IU3, kelompok 6, 2AE2, kelompok 7, 1 UO4, kelompok 8, 1 EI3. Silahkan kumpulkan dulu kode tersebut, kemudian nanti bersamaan dengan video-video lainnya, kode-kode tersebut akan dikumpulkan hari Minggu tanggal 19 April 2020 ke nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.